Hai semua, jumpa lagi dengan kami channel Belajar Berhitung. Dan tak bosan-bosannya kami selalu mendoakan kalian, semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komen pada video-video di channel Belajar Berhitung. Dan untuk kalian yang baru pertama kali menemukan video ini, silakan kalian subscribe, like, dan share, dan bagikan dengan teman-teman kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pola bilangan yang terdapat dalam pokok bahasan, barisan, dan deret. Perlu kami jelaskan, di dalam barisan dan deret, ini memuat materi barisan dan deret aritmetika, kemudian barisan dan deret geometri. Sebelum kita masuki materi tersebut, kalian harus terlebih dahulu bisa menguasai yaitu namanya pola bilangan. Baik, tanpa lama-lama lagi langsung kita ke materi. Jika diketahui pola barisan 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, sampai seterusnya sampai dengan 1/9900. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut, kemudian jumlah suku ke n. Nah, di sini, di dalam mengetahui konsep pola bilangan, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus bisa menentukan dahulu konsep ataupun pola dari bilangan ini. Mari sama-sama kita kerjakan ya. Cara yang sederhana, kita buat dahulu dalam bentuk tabel. Namun jika nanti kalian sudah menguasai materi ini, silakan kalian gunakan cara sendiri atau cara kalian sendiri yang lebih mudah buat kalian. Jika kita perhatikan, ini U1 atau suku pertama, nilainya adalah 1/2. Jadi, 1/2 ini disebut dengan suku pertama. Sehingga polanya jika kita perhatikan, 1/2 ini terdiri dari 1/1/2 ditambah dengan 1. Kemudian kita lihat lagi suku kedua atau U2 adalah 1/6. Nilainya adalah 1/6, kemudian 1/6 ini sama dengan 1/2 adalah 4 ditambah 2 ya, yaitu 1/6. Kemudian kita telah lagi suku yang ketiga, yaitu 1/12. Jika kita perhatikan kembali, 1/12 ini adalah 3/2 ditambah 3. Artinya 1 dibagi 3/29 ditambah 3, 12. Kemudian kita lihat lagi suku keempat, 1/20. Jika kita perhatikan, 1/20 ini adalah 1/4/2 ditambah 4. 4/2 adalah 16, kemudian ditambah 4 menjadi 20. Begitu juga halnya suku kelima, yaitu 1/5/2 adalah 25 tambah 5, yaitu 1/30. Kemudian suku keenamnya 1/42. Dalam artian 1/6/2, 36 ditambah 2 adalah 42. Jika kita perhatikan dan kita lihat secara kasat mata ya, di sini ada angka 1, kemudian di sini ada angka 2, kemudian ada angka 3, kemudian ada angka 4, kemudian angka 5, dan kemudian ada angka 6. Dan juga kita perhatikan ya, pada saat U-nya 1, maka dia menggunakan angka 1 ditambah dengan 1. Kemudian saat U-nya 2, dia angka 2, kemudian ditambah 2, begitu seterusnya ya, sampai dengan U-nya 6, dia angka 6, kemudian ditambah dengan 6. Nah, sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika U-nya N, maka di sini sudah jelas N/2 ditambah dengan N. Begitu ya. Sehingga berdasarkan tabel, kita dapatkan polanya ini, yaitu UN sama dengan 1/N/2 ditambah 2. Pola inilah yang akan menjadi persamaan dasar di dalam menentukan suku pada barisan dan deret. Ingat ya. Kemudian, jika kita perhatikan, UN adalah 1/N/2. Sedangkan pada soal ini,
Jika diketahui pola barisan 1 sampai dengan tak hingga atau sampai seterusnya sampai dengan 1 per 9900, maka jika angka ini kita bawa ke persamaan menjadi 1 per n pangkat 2 ditambah n, ini ya, UN atau U ke N. Sehingga sama dengan 1 per 9900. Ini kenapa kita begini? Karena tujuan kita adalah mencari UN pada saat 1 per 9900. Kembali ke awal ya. Di sini adalah U-nya 1, U-nya 2, U-nya 3, U-nya 4, U5, kemudian U6, sampai seterusnya sampai diketahui ini. Maka untuk menjawab ini, kita harus mencari tahu dulu polanya. Polanya ini didapat dari sini ya. Sehingga setelah kita dapatkan polanya, kemudian kita masukkan ke persamaan. Pada angka 1 per 9900, kita dituntut untuk mencari ini U ke berapa. Sehingga persamaan U-nya kita peroleh 1 per N per 2 ditambah N. Maka 1 per N per 2 ditambah N sama dengan 1 per 9900. Ingat, tujuan kita adalah mencari N. Sehingga N pangkat 2 ditambah N sama dengan 9900. Menjadi N pangkat 2 ditambah N dikurang dengan 9900, pindah ruas ya, sama dengan 0. Kemudian, karena kita akan mencari N, maka kalian tentu masih ingat ya, untuk mencari nilai N ini kita menggunakan atau seperti pada persamaan kuadrat, kita cari faktornya. Sehingga N dikurang 99 dikali dengan N ditambah 100. N sama dengan 99, karena ini negatif 99 jika dia pindah ruas menjadi positif 99. Kemudian yang ini, dia positif 100 jika pindah ruas hasilnya adalah negatif 100. Maka yang ini jelas tidak termasuk ya, karena di dalam deretan suku ini tidak ada namanya negatif atau suku negatif ya, atau sukunya bernilai negatif. Maka sampai di sini kita sudah mengetahui untuk bilangan 1 per 9900 dia berada pada saat atau N-nya sama dengan 99. Jadi, barisan 1 per 2, 1 per 6, 1 per 12, 1 per 20, 1 per 30, 1 per 42, sampai dengan seterusnya sampai dengan 1 per 9900 terdiri dari 99 suku. Ingat, di sini kita hanya sampai 1 per 9900. Namun, jika nanti ada bilangan-bilangan lain, maka kita harus mencari polanya terlebih dahulu, kemudian baru kita menentukan nilai dia terdiri berapa suku. Begitu ya. Berikutnya, berdasarkan soal, jumlah N suku pertama sebuah barisan dengan N 1, 2, 3 sampai seterusnya adalah Sn. Jadi maksudnya Sn ini adalah jumlah N suku pertama. Maka polanya, kita perhatikan tabel ya. Saat S-nya 1 atau suku pertama, dia bernilai 1 per 2. Ini pada soal kita tadi ya. Kemudian saat S-nya 2, maka di sini U1 ditambah U2. Sedangkan nilainya adalah 1 per 2 ditambah dengan suku kedua pada soal ya. Pada soal kita tadi suku keduanya adalah 1 per 6. Hasilnya adalah 2 per 3. Untuk mencari nilai 2 per 3, ini kita menggunakan penjumlahan dengan memfaktorkan pecahan ya. Atau seperti kita, atau menjumlahkan dua pecahan. Kalian tentu masih ingat caranya. Kemudian saat S ketiga, di sini adalah
suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Nilainya sama ya, 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Hasilnya adalah 3/4. Sama seperti yang atas, untuk mencari nilai 3/4, kita harus menyederhanakan pecahan ini ya, dengan syarat penjumlahan dua pecahan. Selanjutnya, S-nya 4, S-nya 5, sampai dengan S-nya 6. Yang dijumlahkan adalah U1, U2, U3, U4, U5, U6. Kemudian nilainya seperti tadi ya. U1-nya adalah 1/2, U2-nya adalah 1/6, U3-nya adalah 1/12, U4-nya adalah 1/20, U5-nya adalah 1/30, dan U6-nya adalah 1/42. Dengan menyederhanakan pecahan, dengan menggunakan konsep cara menjumlahkan pecahan ya, hasilnya adalah 6/7. Pada saat mencari jumlah n suku pertama ini, jika kita perhatikan ini ada polanya. Pada saat S-nya 1, nilainya adalah 1/2. Kemudian saat S-nya 2, maka di sini dapat kita lihat 2 dan 3. Kemudian saat S-nya 3, maka di sini sudah pasti 3, kemudian di bawahnya ditambah 1 ya. S-nya 4, di sini 4, kemudian bawah tambah 1. S-nya 5, begitu juga ya. Kemudian saat S-nya 6, di atasnya 6, kemudian di bawah 6 ditambah 1. Sampai seterusnya, sampai kita lihat lagi saat S-nya N, atau N ini merupakan satu bilangan ya, maka di atasnya N, kemudian N ditambah 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola dari jumlah suku ke N dari jumlah N suku pertama. Sehingga, jika kita buat persamaannya seperti ini ya, berdasarkan tabel kita peroleh pola jumlah dari N suku pertama adalah Sn sama dengan N ditambah 1. Dan perlu kalian ingat, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk materi barisan dan deret sampai seterusnya dalam menyelesaikan soal-soal dan pembahasan. Karena N-nya 99, seperti yang kita ketahui tadi ya. Ini contoh soal kita tadi ya. Maka di sini S99 yaitu sama dengan 99 N plus 1. Menjadi 99 ditambah menjadi 99 dibagi dengan 99 ditambah 1. Sehingga untuk S99 maka 99 per 100. Kemudian jika kita lagi pada konsep tabel, diperoleh persamaan Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 sampai seterusnya ditambah dengan UN. Di sini ya, yang sini. Kemudian Sn sampai seterusnya sampai dengan U6 sampai seterusnya. Kemudian sebelum kita ke UN, di sini ada yang namanya UN-1. Contohnya begini, sebelum kita ke 7, maka di sini adalah 7 dikurang 1, berarti 6 ya. Sehingga diperoleh persamaan lagi, S, N dikurang 1 itu sama halnya dengan U1, U2, U3, sampai seterusnya, sampai dengan U dikurang N. Sehingga bentuk sederhananya kita peroleh seperti ini. Sn sama dengan Sn min 1 ditambah UN. Atau untuk mencari UN yaitu Sn dikurang Sn min 1. Sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti ya. Contoh, suatu barisan dengan pola Sn sama dengan 2n pangkat 3 dikurang 3n pangkat 2. Kemudian tentukan suku ke-10. Penyelesaiannya, jadi karena yang diketahui adalah Sn,
Maka yang kita butuhkan adalah Sn-1 untuk mencari suku yang ke-10. Sehingga kita buat permisalan, jika M sama dengan N-1, dengan persamaan ini ya, persamaan yang kita tahu di awal tadi, UN sama dengan Sn dikurang Sn-1, maka di sini sudah kita ketahui Sn-nya adalah 2N pangkat 3 dikurang 3N pangkat 2. Sehingga untuk mencari SM-nya, SM atau Sn-1 dengan syarat M-nya kita substitusikan N-1 ya. Sehingga 2M pangkat 3 dikurang 3M pangkat 2. SM yang ini ya, kita substitusikan, kita ambil permisalan M, yaitu N-nya min 1. Sebelum kita melangkah terlebih ke jauh, kalian harus perhatikan dulu yang ini. Ini adalah rumus untuk mencari ON, sedangkan yang diketahui adalah SN. SN ya. Nah, kita harus mencari nilai dari Sn-1, atau seperti yang penjelasan kita awal tadi, jika diketahui 7, maka kita harus mencari nilai dari 6. 6 itu dari mana? Yaitu 7 dikurang 1. Dengan permisalan M atau 6 ya, N-1 atau 7 min 1. Begitu ya asumsinya ya. Sehingga kita substitusikan ke sini. Hasilnya adalah Sn-1 yaitu 2 dikali dengan M. Ini M yang ini ya. Sedangkan M tadi kita ambil permisalan adalah N-1. Sehingga 2 dikali N-1 pangkat 3 kemudian dikurang dengan 3 kali N-1 pangkat 2. Ini ya, 2 dikali N-1 pangkat 3 yaitu 2 dikali N-1 pangkat 3. 2 dikali N-1 kemudian dikali dengan N-1 dikali lagi dengan N-1 kemudian dikurang 3 kali N-1 dikali N-1. Hasilnya 2N pangkat 3 dikurang 6N pangkat 2 ditambah 6N dikurang 2. Kemudian dikurang 3N pangkat 2 dikurang 6N ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 2N pangkat 3 yang ini ya, dikurang 9N pangkat 2. Ini ada 6N pangkat 2. Kemudian di sini ada negatif 3N pangkat 2. Jadi negatif 6 dikurang negatif 3 adalah negatif 9N pangkat 2. Selanjutnya, ini ada positif 6N. Kemudian di sini ada dikurang. Ingat ya, di sini ada dikurang. Dan di sini negatif 6N. Sehingga negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Ini berarti 6N ditambah dengan 6N hasilnya adalah 12N. Kemudian di sini ada negatif 2 dikurang positif 3. Ini ada negatif 2, kemudian di sini positif 3 dikurang dengan positif 3 hasilnya adalah negatif 5. Begitu ya. Jadi ini baru kita ketahui Sn-1. Sehingga untuk mencari ON adalah Sn dikurang Sn-1. Sn sendiri adalah 2N pangkat 3 dikurang N pangkat dikurang 3N pangkat 2 pada soal ya. Selanjutnya dikurang dengan Sn-1. Sn-1 ini ya, yaitu dikurang dengan 2N pangkat 3 dikurang 9N pangkat 2 ditambah 12N dikurang 5. Maka UN adalah 6N pangkat 2 ditambah 6N pangkat 2 dikurang 12N ditambah 5. Ini ya, ini 12N kemudian dikurang 12. Ini 0. Selanjutnya,
Ini ada negatif 3n pangkat 2, kemudian ini negatif ketemu negatif positif menjadi 6n pangkat 2. Kemudian di sini ada negatif ya, negatif 12n, kemudian ada negatif ketemu negatif positif. Sehingga UN-nya adalah 6n pangkat 2 dikurang 12n ditambah 5. Dapat tarik kesimpulan bahwa pola dari barisan ini adalah UN. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pola dari barisan ini adalah UN sama dengan 6n pangkat 2 dikurang 12n ditambah 5. Sedangkan untuk suku ke-10 dari barisan tersebut, ini langsung kita masukkan ya. Suku ke-10 berarti UN 10 sama dengan 6 dikali N kuadrat, N-nya 10 ya, dikurang dengan 12 kali 10 ditambah 5, yaitu 10 kali 10 100 ya, 6 kali 100 dikurang 12 kali 10 ditambah 5. 600 dikurang 120 ditambah 5. Hasilnya adalah 485. Maka inilah U ke-10-nya. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya konsep dasar dari pola bilangan. Karena sebelum kita memasuki materi barisan dan deret aritmetika, kemudian barisan dan deret geometri, kalian harus bisa menguasai dulu. Kalian harus bisa menguasai dulu cara menentukan pola bilangan. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan jika ada pertanyaan dan kurang paham, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.